tuh sih Bank Bampas itu berdiri? Berdiri. Ya, itu masuk di profil company kami, di mana PT DPR Bank Bampas 69 Perseroda ini bisa berdiri itu sudah melalui beberapa tahap rangkaian, di mana pas pertama berdiri itu di tahun 1969, tepatnya tanggal 9 September. Nah, itu inisiasi dari pada saat itu Bupati Kabupaten Magelang, namanya Pak Solikin. Nah, itu menyuruh bagian ekonomi, dalam hal itu ada PNS, salah satunya itu namanya Pak Supati. Itu diminta tolong oleh Pak Bupati, ayo kita kembangkan wilayah Magelang, kita dirikan perbankan biar bisa menjadi alternatif keuangan oleh lingkungan sekitar Magelang, membantu usaha UMKM itu. Akhirnya tepat di tanggal 9 September 1969 berdirilah Bampas 69. Habis itu kan di bawah kantor pusat itu ada kantor cabang, ada 4, 1 di kantor cabang Muntilan, terus 2 di kantor cabang Magelang Selatan ini yang letaknya di Gading ini, 3 di kantor cabang Armada Estate di Magelang Utara, yang keempat cabangnya ada di Gerabak, itu kantor cabang Gerabak. Nah, selain kantor cabang Gerabak, kita ada unit-unit itu berdiri di setiap kecamatan di Kabupaten Magelang, itu ada 21 unit. Jadi kami sudah tersebar di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang. Disinggung sedikit, Bank Bampas itu membantu perkreditan kalau nggak salah di Iya, daerah. Nah, pertanyaan saya adalah, selain itu apakah ada bedanya dengan bank-bank lain juga atau bank daerah lain juga? Benar. Di Bank Bampas 69 yang tepatnya berdiri di wilayah Kabupaten Magelang, dan kami ini memang bank BPR milik pemerintah daerah atau pemilik kami, istilahnya saham 100 tahun 69, dan akhirnya berkembang sampai dengan bertahan sampai saat ini dengan aset kami 1,4 triliun. Jadi saya membedakan dengan tempat lain atau bank lain itu salah satunya karena permodalan kami itu support dananya selain dari pemerintah Kabupaten Magelang, kami juga penabung atau deposan kami, atau kalau dalam perbankan namanya DPK, dana pihak ketiga kami itu cukup besar. Di tabungan itu kan kami ada undian-undian seperti pengundian kayak di wilayah-wilayah di sawitan, di lapangan sawitan atau di mana itu kami sering mengadakan undian tabungan berhadiah dengan nominal di atas 100.000 pun kita bisa berpeluang untuk dapat hadiah. Itu akhirnya minat nasabah wilayah Kabupaten Magelang ini cukup tinggi, cukup banyak untuk nabung di tempat kami. Akhirnya kan penabung kami itu kurang lebih di angka hampir 700 miliar penabung, 700 miliaran itu dari dana penabung. Nah, dari ketika kita dapat dana murah, bahasanya kan kalau di perbankan uang tabungan itu kan dana murah. Kalau deposito kan dia berjangka dan bunganya agak tinggi, tapi kalau tabungan itu murah. Akhirnya dengan kita dapat dana pihak ketiganya, istilahnya belanja murah, akhirnya kita pun bisa ngasih feedback ke masyarakat wilayah Magelang untuk mengembangkan usaha dia dengan suku bunga murah. Kenapa kita bunga murah? Karena ya itu tadi, kita kulaane istilahnya belanja dana pihak ketiga kita murah, akhirnya kita melempar kredit pun murah, sehingga kita bisa bersaing dengan bank umum dengan melempar. Tadi kan banyak banget kelebihan terus keunggulan dari Bank Bampas. Ada nggak sih tantangan tersendiri dari Bank Bampas dalam menghadapi yang sudah era digital ini modern? Nah, itu terus terang yang jadi PR utama kami, terus terang untuk yang muda-muda ya seperti kami sendiri di sini juga hitungannya juga masih dibilang muda. Nah, itu menghadapi Gen Z ya, menghadapi Gen Z dan milenial. Mungkin saat ini untuk persentase kalau boleh dibilang nasabah kami baik yang pemuda maupun yang sudah dibilang dia usia 20 atau 30-an ke atas, itu presentasinya mungkin masih di golongan 20 banding 80. Jadi sebenarnya kami sudah menggalakkan tabungan simpel, simpanan pelajar itu kami sudah turun ke SD, ke SMP untuk sosialisasi tabungan simpanan pelajar itu. Nah, itu sebenarnya biar kami itu bisa menangkap Gen Z dan milenial. Tapi kami juga harus dituntut ketika sudah berbilang istilahnya sudah kontak dengan teman-teman itu yang Gen Z dan milenial, itu kan mereka sudah
istilahnya budayanya sudah berubah. Dia serba IT, dia serba mungkin keluar mager, dia pengennya semua diakses melalui HP dan lain-lain lah. Itu mungkin tantangan kami di IT kami. Jadi di sistem TI kami, di teknologi informasi kami itu bagian R&D atau Research and Development kami harus dituntut untuk mengembangkan terus. Sebenarnya kami sudah menjalankan mobile banking, tapi baru kami uji coba untuk internal karyawan dulu. Terus kemudian ATM kami sedang melalui ini tahap perizinan dan lain-lain di Bank Indonesia. Nah mungkin tantangan kami itu. Terus tidak kalah penting lagi tantangannya adalah tadi yang seperti kami sampaikan, sebenarnya di wilayah sini itu tantangan kami itu adalah bersaing dengan bank-bank umum gitu. Nah, otomatis bank-bank umum itu dia kan dapat sumber-sumber dana murah mungkin dari investor penabung luar negeri seperti Bank BRI itu pun juga dia penabung istilahnya dana pihak ketiganya sudah dari Singapura, dari mana, terus kemudian sistem IT-nya juga dia sudah jauh di kita, sudah canggih lah. Itu tantangan-tantangan berat kami yang mau nggak mau kita harus melakukan transformasi ke arah situ biar kami juga tidak sampai kehilangan nasabah tapi bisa berkembang. Kedepannya mungkin ada nggak sih goals Bang Bapas gitu untuk supaya lebih jaya lagi, lebih maju lagi? Pasti kami terus terang di wilayah kota Kabupaten Magelang itu istilahnya kalau boleh dibilang rotinya sudah banyak yang dari sini makan, dari sini makan. Nah, otomatis bahan baku kami itu sudah terbatas. Pasti kami berharap bisa tumbuh berkembang lagi, termasuk kami berkembang ke wilayah-wilayah kedu ya istilahnya di wilayah kota kabupaten di wilayah di Magelang ini seperti Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Salatiga, bahkan sampai Jogja. Itu pasti kami akan berkembang lebih intensif lagi ke wilayah situ karena terus terang dituntut ketika nominal aset kami itu sudah di angka 1,4 atau 1,5 triliun itu mau berkembang untuk kreditnya kami di angka 1,2 triliun 1,2 triliun kredit yang kami salurkan atau kami berikan itu kalau mau tumbuh 1%, 2% sampai 5% itu kuotanya sudah puluhan miliar karena pembaginya adalah kan 1, berapa triliun itu. Makanya kami butuh roti-roti di wilayah lain. Makanya kami berharap sembari ini kami kembangkan masalah sistem dan IT kami, nanti sembari kami pemasaran di wilayah sekitarnya itu, termasuk di Jogja itu menurut kami pasar yang bagus itu, baik di wilayah kreditnya kami kan bisa bersaing di PNS, TNI, Polri-nya wilayah sana cakupannya lebih luas karena suku bunga kami bersaing tidak kalah jauh dengan mereka. Itu sih harapan kami, tetap kami akan tumbuh, termasuk kami sudah mulai membidik teman-teman SD, SMP itu kan sebenarnya ketika nanti dia masuk SMA atau dia kuliah itu dia sudah melek atau sadar harus pentingnya menabung atau seperti apa itu sudah istilahnya termasuk langkah lebih maju. Bener, dan juga planning kedepannya kita jangka panjang itu sudah mempersiapkan nasabahku itu adalah teman-teman yang ada di SD, ada di SMP itu. Jadi makanya kami kemarin itu menggalakkan one student, one akun. Jadi kami gembor-gemborkan ke sekolah-sekolah itu pokoknya satu siswa, satu akun atau satu rekening seperti itu. Itu kan. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Dan saya berharap semoga tadi goals-goals dari Bang Bapas itu semoga terlaksana semua. Amin. Semoga Bang Bapas tetap maju terus. Amin. Untuk membantu perekonomian tadi sesuai dengan yang sudah DPR kan diganti lagi ya. Iya, perekonomian. Semoga itu terrealisasikan lah. Amin. Ya. Oke, kami juga terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk berbagi, sharing tentang kami di DPR 69 ini. Harapannya yaitu semoga kami bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah kami tetapkan. Terus kami juga bisa merangkul rekan-rekan yang di Gen Z milenial ini. Kami berharap juga dapat istilahnya tanggapan baik ke teman-teman semua tentang ini.